Mas, ini sekarang ini ya, ada tantangan nih. Ini kan aku lagi peduli sama orang-orang ini yang nggak dapat pemasukan ini. Palingan kalau uang 20.000 tuh Mas, dapat apa Mas? Tunjukin di situ Mas. Sayur sama lauknya. Aku mau sekarang hari ini masak 20.000 Mas. Challenge ya. Ya, ini challenge ini Mas. Tergantung sayur apa ini. Yo wis pokoknya sayuran rek. Sayuran opo ae lah. Ada kangkung, ada bayam, Pokoknya rong polewu. ada tahu, ada tempe. Soalnya kalau di Jawa 20.000 saya dapat banyak yo. Iya. Landek kene iki di Kendari Sulawesi Tenggara rong polewu oleh opo Mas? Tempe 3. Yo, tempe telu, Tahunya 2. tahu Ayam sama loro. kangkung. Rong polewu yo. Sik. Yo, sekarang mau bikin apa ini? Oke, saiki ini tunjukin 20.000. Tumis. Yo, iki wis piro iki? Itu 10. Tambah ini 15, tahunya 2. Lauknya cuma tahu sama tempe yo. Iya. Lah kalau ditambah tadi itu yang selain tahu tempe, ini ada apa ki? Iki jenenge apa? Cecek kan? Kikil apa sih? Yo kikil. Tutu kikil cecek iki. Kalau kikil itu ya yang di bagian tulang-tulang kaki atau kepala itu loh, yang urat-urat itu loh. Lagi coba Mas iku. Kikil. Lah iku ya 10.000 kan? 10.000. Cici. Sudah lebih. Ya enggak 10.000. Nah, pokoknya 20.000 itu 10.000. Sekarang 10.000-nya lagi dapat apa? Kalau pengen enak tuh lauknya itu, inilah otot-otot kulit-kulit itu opo yo. Ya coba iku aja Mas, 10.000, keluarkan 10.000 yang bagus. Nah, taruh situ Mas. Taruh di sini Mas bagusnya. Yes. Itu 10. Iku piro? 15. 15. 20 cuma ini. Lah tuh sayuran nih. Oh, sayuran. Lah iki piro? 15. Nah, sayuran dapat apa? Dapat Kangkung. bayam sama kangkung. Iku piro? 20. Iya. Nah sekarang pasangannya ini saja bayam sama kangkung, berarti 2 kali masak ya. Oh ya udah, atau kacang panjang, iso. Ya kacang panjang. Ganti. Ya. Oh ya sekarang bayam lebih penting ya, bayam dan kangkung. Ya wis itu 20.000 nih. Iya. Nah ini nih happy people, jadi 20.000 kalau di Kendari ya. Kalau mau enak dikit ini kan ada tempe itu ini 5.003. Terus cece itu dari kulit itu loh, Jawanya nih cece ini. Nah cece itu sekarang saya mau tanya ini Mas Agus ini Mas, sekarang kalau 20.000 kira-kira nih pengalaman ya Mas. Nah itu bisa untuk makan berapa orang Mas di rumah? 20.000 cukuplah 2 orang. 2 orang toh? Iya. Dari pagi sampai malam? Sampai malam. Itu pun kalau cukup. Itu pun cukup. 20.000 anaknya papat. Alah, 50.000 kira-kira. 50.000 ya. Nah, ya. Ini tetanggaku yang mohai. Saingannya Saskia Gotik. Saingannya Saskia Gotik katanya. Ya ampun. Yes. Mau belanja apa ini? Ya oke lah, berarti gitu tadi ya Mas ya. Lanjut lagi sama Mas Agus dulu. 20.000 berarti cukup 2 orang untuk mama dan papanya saja Mas. Iya. Lah ono anak piro Mas? Piye? Paling deh 30 ke atas. 30 ke atas. Enggak, saya ingin nih. Kalau misalnya ini 20.000, ada anaknya 2. Nah, itu makan apa? Kira-kira yang pertama kali dipikirkan itu panganan ini sopo? Bapak ya atau anaknya? Nah, anaknya. Nah, ini berarti mau dimasakin buat anaknya. Iya. 20.000 mau nggak mau. Terus bapaknya makan apa biasanya kalau 20.000? Serius sih Mas? Ya Allah. Makan apa Mas? Makan apa yang ada saja begini. Nanti Oh, disimpankan buat bapaknya. Oh iya, berarti orang tuanya belakangan, anaknya duluan. Tapi tetap bisa ya kayaknya ya 20.000. Ini sekarang challenge-nya 20.000, cukup nggak buat Ini pun 4 orang? belum dengan bumbunya ya. Bumbunya ya pokoknya onok lah gitu, dibening-bening semua. Ya oke lah Mas Agus. Oke. Terima kasih banyak Mas Agus. Dah. Halo teman-teman, di belakang saya ini ada pahlawan dalam wabah virus corona. Coba bayangkan Pak siapa? Mas Agus. Agus. Coba bayangkan Pak Agus kalau dia tidak jalan keliling rumah ke rumah untuk membawa makanan, bagaimana penyebaran wabah virus corona. Setiap rumah di sini ada kurang lebih 15 rumah harus ke pasar
dan ketika ke pasar dia berinteraksi dengan beberapa orang, itu dampaknya itu luar biasa, karena satu orang itu bisa menyebarkan ke 2,8 orang ketika dia bersentuhan. Jadi Pak Agus ini luar biasa sekali. Bayangkan dia meninggalkan keluarganya, bersedia menerima resiko terpapar untuk menyuplai kebutuhan rumah tangga di Kota Kendari. Ya, mungkin Pak Agus harusnya maskernya jangan masker itu. Itu maskernya itu masih bisa Tembus udara. tembus, harusnya yang lebih bagus. Jadi saran saya Mas Agus, maskernya ditambah. Kalau kayak itu kayaknya Tambah ketebalannya. tidak standar ya. Di samping sampean juga sehat, si yang rumah tangganya juga tempat jualan juga sehat ya, Mas Agus ya. Oke, baik. Sebelum ada corona berapa biaya? Enggak, harganya apa ada beda? Kalau masalah harga sih tidak menentu. Kalau di pasar baru kadang kalau lagi banyak murah, kalau lagi jadi Dampaknya corona harganya lumayan. lumayan ya, apa? Naik, tinggi, naik ya. Naik. Jadi sebelumnya naik sekitar kurang lebih berapa? Kalau misalnya 5% lah naik. kayak terong ini sebelum corona harganya berapa? Kalau kayak macam terong masih biasa, cuma kayak bahan dari Makassar gitu kayak. Oh, berarti bahan-bahan makanan yang diambil di Kota Kendari harganya tetap stabil, kecuali yang sumbernya itu dari Makassar. Oke, ya mungkin Agak karena berbeda lah harganya. transportasinya ke sini berkurang, yang tadinya seminggu mungkin 2 kali. Pengaruh lockdown juga kan. Oke. Kalau menyangkut di rumah-rumah bagaimana? Ada enggak dampaknya? Kalau di rumah kampung sih Enggak ada ya? Maksudnya gini, pola beraktivitasnya ibu-ibu yang tadinya mungkin sebelum corona dia sering datang ke pasar ini, kalau kayak di pasar sih banyak pengaruhnya, besar lah. Karena yang tadinya ramai sekarang jadi sepi sih. tapi kan konsekuensinya ketika rumah tangga itu tidak ke pasar, sepi tadi, berarti kan harus dia ngambil makanan di tempat lain, berarti kan larinya ke sini, Iya. Mas. Berarti ada yang kosong ini, maksudnya larinya kemana ini yang dia bisa berkurang? Apa mereka yang tidak membeli makanan, atau mau saya gini, normalnya kan 10 ke pasar, dengan adanya corona berarti kan tinggal 7, berarti ada 3 yang tidak pergi, harusnya 3-nya ini lari ke situ. Iya, rata-rata sekarang kebanyakan beli di sini. Di situ ya, berarti ada dong perubahannya. Ya kalau beli buat penjual begini ya perubahannya banyak. Oh gitu ya. Istilahnya yang tadinya dapat 10 sekarang bisa 15 gitu. Nah, sekarang kalau tanya kita tentang corona, penyebarannya corona bagaimana? Sepengetahuannya kita. Kalau di bagian sini sih Enggak, menurut kita yang kita dapat informasi dari pemerintah, cara menularkannya corona, cara mengeluarkannya ya, dia menularkannya gimana? Melalui apa? dari persentuhan, Nah, terus apa lagi? jaga jarak, komunikasi langsung gitu. Enggak. Namanya ada si ini. Cara dia menularkan corona ini dari si orang si sakit. Tahunya kita dari mana? Ya bersih. Bersih. Terus apa lagi? Itu yang paling Oke. bahaya malah bersihnya. Kalau kayak dari tangan kan bisa dibersih. Cuma dari bersihnya yang berbahaya. Oke. Terus sepengetahuan kita cara menanggulanginya? Ya kalau kayak macam saya sih yang penting kita jaga kebersihan. Oke. Kebersihannya bagaimana dulu? Ini rajin cuci tangan lah. Kalau kayak ini di mana cuci tangannya? Ya biasa di rumah-rumah. Oh, ya mantap. Kadang di sini cuci tangan. Oh gitu ya. Siap. Oke, mudah-mudahan lancar jualannya ya. Namanya juga cari nafkah walaupun apapun resikonya daripada di rumah. Satu hari bisa dapat berapa? Minimum ya 100 lah. Bersih ya, 100 ya. Dapat lah. Coba bayangkan kalau Mas Agus ini tidak bekerja hari ini, berarti dia tidak akan mendapatkan 100.000. Ketika tidak mendapatkan 100.000, berarti Mas Agus tidak bisa untuk membeli beras,
tidak bisa untuk membayar listrik, tidak bisa untuk membayar angsuran motor ya, tidak bisa untuk membayar SPP-nya anak-anak. Wah, luar biasa sekali. Artinya sekarang ketakutannya soal penyakit ada, tetapi kebutuhan rumah tangga lebih besar daripada ketakutan penyakit tersebut. Makanya sebenarnya tugasnya pemerintah ketika dia menginstruksikan untuk lockdown, sebenarnya harus disusul oleh bagaimana stimulusnya mengganti di kita. Kan kita kan tidak 100%, hitungannya 50%. Ya, minimal untuk kebutuhan sehari-hari ya. Sehari-hari. Kalau kayak macam angsuran bisa lah kita kerja di rumah. Kalau itu terkait PLN katanya ada diskon yang tidak membayar 450, betul nggak? Ya subsidi memang ada. Oh, berarti kemarin nggak bayar lagi ya? Kita ada subsidi kita dapat. Oh, tapi listriknya berapa watt? 900. Oh, 900. Cuma kan yang dapat yang subsidi 450 ya? yang 900 50%. Kalau yang 4,5 memang nggak bayar. Oke. Kalau cicilan ada nggak penangguhan tagihan? Nggak ada ya? Saya nggak ada. Berapa kalau motor ini? Motor harusnya ada motor ya. OJK kan sudah dijaminkan di OJK untuk Otoritas Jasa Keuangan, di pending dia punya. Pending dulu ya, Di pending. Ya, gimana caranya mau bayar? Pemerintah suruh menjaga jarak, kita dapat uangnya dari mana kan gitu? Macam banyak tetap. Ya, deh. Kalau saya kan motor sudah lunas, cuma kan ambil dana di bank. Oh, dana di bank. Iya. Kur ya? Iya, Kredit usaha ya? Mudah-mudahan bunganya dikasih rendah ini. Memang bunganya sih rendah. Bunganya rendah. 0,2. 0,2 ya. Sedikit lah. Pokoknya masih bisa beraktivitas. Tinggal di mana? Nah, jadi memang kota Kendari itu kota kerja. Dia mengambil suplai makanannya dari pinggirannya, sayurnya dari sana. Coba bayangkan, ketika kota Kendari tidak bisa bersuasembada. Contohnya kasus ini, kalau semua bahan-bahannya dari Makassar mentok juga. kita tidak bisa makan di sini. Makanya sebenarnya kita syukuri itu pertanian di pinggiran-pinggiran sana. Contohnya saja kemarin lockdown tanggal 1. Harga sayur gini kayak macam bayam yang biasa normal 2.000. Lockdown 1 hari dari durasi tidak bisa masuk langsung 5.000. Ya. Itu baru 1 hari. Makanya penting sekali sih yang namanya petani di sekitar itu. Saya sih mendukung jangan sampai petani dia berubah, dia punya pola pekerjaan. Cuma kadang kalau harga kadang murah terus petani juga bosan ya. Sayuran dicuci dulu, sayuran bayam. Sebelum dipotong-potong dicuci dulu di air yang mengalir. Kangkungnya juga dicuci dulu sebelum dipotong-potong di air yang mengalir.
Nah, happy people, untuk mastiin bahwa ini ceceknya itu aman untuk dikonsumsi ya, kita harus rebus lagi ya. Kita rebus lagi sebelum diolah lebih lanjut. Halo happy people. Nah, di Dapur Maci kali ini ingin menjawab tantangan yang tadi harus membeli bahan makanan seharga 20.000. Itu dapat apa aja dan bisa diolah seperti apa? Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu mereka-mereka yang kehilangan upah harian. Ya, minimum tadi sudah sempat wawancara dengan Mas Sayur, palingan 20.000 itu katanya untuk 2 orang. Tapi gimana dengan rumah tangga yang punya 2 anak? Nah, apakah ini bisa memenuhi? Nah, sekarang lagi disiapkan bahan-bahan makanan apa saja yang akan diolah. Happy people, seharusnya ibu memang sehari-hari harus melibatkan si anak untuk memilih makanan apa sih untuk menunya hari ini atau keesokan harinya. Tetapi karena budgetnya minimal hanya 20.000, otomatis ibu bertanggung jawab penuh terhadap pemilihan dari bahan makanan yang ada di pasar. Nah, ini adalah hasil dari pilihan si ibu tanpa mengetahui apakah si anak suka atau tidak suka terhadap makanan tersebut. Apakah si suami suka atau tidak suka terhadap makanan tersebut. Artinya 20.000 itu dihabiskan untuk membeli bahan makanan dan memang sudah harus dimasak dan tersedia untuk dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarganya. Nah, seperti apa hasil masakannya? Terus ikutin di channel ini. Tipsnya untuk menghadapi situasi seperti ini, mau nggak mau memang sudah harus berpikir bahwa memasak dengan budget yang pas-pasan itu, kita juga memikirkan bumbu yang minimal ya, minimal, nggak terlalu menghabiskan banyak uang juga untuk memikirkan bumbu apa. Otomatis ya apa namanya ya, nerimo ya, Jawanya itu nerimo. Jadi yang penting di sini adalah anggota keluarga bisa terpenuhi zat gizinya, bisa makan dengan pengolahan makanan yang tepat. Artinya tidak perlu memasak terlalu lama, jadi memikirkan menu yang simple dikerjakan tanpa harus membuang waktu yang lama dengan bumbu-bumbu yang juga minimal. Oke, happy people. Kita coba kerjakan menu apa ini jadinya. Ini adalah bahan pembuatan oseng tempe dan kulit sapi, terdiri dari tempe yang dipotong dadu, kemudian kulit sapi yang sudah dicincang, kemudian bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, tomat, daun serai, cabai merah, daun salam, dan daun jeruk. Untuk perasa kita gunakan gula merah dan garam. Untuk prosesnya kita akan ikuti cara memasak berikut ini. Tempenya dioseng dulu sampai layu-layu sedikit ya. Ya, seperti ini diangkat ya. Kulit sapinya juga dioseng dulu, dilayu-layukan dulu ya. Ya, sudah seperti ini diangkat ya. Nah, ini kan sisa minyaknya happy people ya, nggak apa-apa sedikit. Kita gunakan untuk oseng bumbu. Nah, sekarang dioseng semua bumbu. Semua masukin, gak usah sampai kering ya kalau ngoseng bumbu itu. Bumbu itu gak usah sampai kering, campur.
Masukkan gula dan garamnya. Setelah gula dan garam tercampur, masukkan ceceknya, kemudian tempe, diaduk. Kalau sudah tercampur seperti ini, sudah matang ya, kita angkat. Ini bahan untuk pembuatan sayur bening, kangkung dan bayam yang sudah dipotong-potong, dan juga bumbunya. Ada kunci, ini untuk supaya makanannya lebih terasa, lebih segar, garam dan 2 jumput gula pasir. Oke, kita masak ya sekarang, happy people. Sayur dimasukin, diaduk. Nah, ini udah matang ya, jangan terlalu lembek. Happy people, segini hijaunya sudah pas. Oke, bisa diangkat. Happy people, masakannya sudah jadi. Ini adalah sayur bayam plus kangkung, sayur bayam kangkung bening. Kemudian ini adalah oseng, tempe, dan kulit sapi. Gimana rasanya? Mudah-mudahan endul surendul. Nah, happy people, ini saya coba sajikan berdasarkan isi piringku ya. Nah, di isi piringku itu, untuk porsi orang dewasa, kalau karbo itu sekitar 2/3 dari setengah piringku. Lauknya itu 1/3 dari setengah piringku. Kemudian sayurannya juga sebanyak 2/3. Nah, yang jumlahnya banyak itu sayuran dan karbonya ya, happy people. Kemudian 1/3-nya lagi di sisi kanan itu boleh buah-buahan. Nah, bisa buah macam-macam ya. Itu adalah 1/3 bagian dari isi piringku. Di sini kebetulan saya sedia jeruk. Ya, bisa dikonsumsi 1 butir jeruk manis untuk buah pelengkap buah-buahan hari ini. Oke, happy people, bagaimana cara menikmati dengan menu 20.000 ini? Yes, ini sekarang ya testimoni dari menu seharga 20.000. Ini ada tempenya. Ini ada Kulit sapi. kulit sapi. Ini ada beras merah. Ini ada sayurnya. 1 porsi sayur. Sekarang kita coba sayurnya ya. Tuh, kayaknya ini masih segar ini sayurnya. Ada kuah-kuahnya dikit. Tempe, kulit sapi, Gimana rasanya? Sudah memenuhi nggak? Ini kan saya memenuhi challenge-mu kan. Gimana nutrisionis bisa menyiapkan bahan makanan seharga 20.000 buat semua anggota keluarga dalam rumah. enak. Ya. Ada rasa manisnya, sayurnya enak. Jadi di zaman susah kayak gini, zaman Covid gini, gimana tuh kalau makan seperti ini? Masih bisa dirasa nikmat. Ya lumayan lah. Karbohidratnya sudah oke, nasinya. Prihatin ya, zaman prihatin, zaman Covid ini. Coba ngasih Tempenya. contoh. Nah, tomat-tomatnya, Crunchy-nya, sayurnya. tekstur dari makanan itu sendiri sudah pas. Nggak terlalu lembek. Oke. Sangat luar biasa. Ngadep sini, luar biasa ngadep sini. Yes.
Wah, ini luar biasa Tuh, enak sekali. kemana-mana ya guys, bawa masker. Nggak tahu tuh masker sudah berapa masker dipakai terus. Masker ini, dia dalam rumah pakai masker. Ya, ya kan Nanti beda makan kalau baru di dia. rumah saja sama yang suka keluar rumah. Enak. Oke, happy people, itu aja ya kali ini. Proses memasak dengan budget minim 20.000. Ya, kita sambung lagi di lain video. Bye bye. Nah, ini nih porsinya Ciara ini, happy people. Dia ambil sendiri porsinya kayak gini nih. Sayur dia nggak terlalu suka, tapi yang penting udah saya sediain ya. Yang penting saya sudah sediakan sayur. Jadi kapan dia sudah siap makan sayur, yaitu dia siapnya udah makan, cuman makan seuprit gitu. Itu sayurnya tuh. Padahal di si piringku itu harus 2/3 dari setengah piringku. Oke, happy people. Jadi nggak semua anggota keluarga itu sama porsinya. Ya sesuai dengan selera makannya juga. Yang pasti saya sudah ngasih tahu tuh sama anakku ini. Oke lah, good. Kalau ini Iwoy, piringnya lebih kecil daripada piring orang dewasa karena umurnya 6 tahun. Dia makan sayur juga sih. Sayur ini sudah sebagian yang lagi dimakan ya.